Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya Alicia Rihatul Zain, absen nomor 4 dari kelas 10 MIPA 7, akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu tentang stoikiometri bagian konsep mol. Sebelumnya, apa itu stoikiometri? Jadi stoikiometri itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu stoikion yang artinya unsur, dan kata yang kedua yaitu metron yang artinya mengukur. Selanjutnya kita akan membahas konsep mol. Nah, apa itu mol? Jadi, mol itu adalah satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional untuk menyatakan jumlah zat. Dalam perhitungan kimia, mol itu dinyatakan untuk menyatakan jumlah. Nah, 1 mol itu bisa disetarakan artinya dengan lusin. Jika 1 lusin itu berisi 12 buah partikel, maka 1 mol itu berisi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, bilangan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini adalah tetapan Avogadro, atau yang dilambangkan dengan huruf L. Selanjutnya, untuk massa 1 mol zat itu disebut juga dengan massa molar. Nah, yaitu mR atau massa molekul relatifnya itu dinyatakan dalam satuan gram. Sedangkan volume 1 mol zat itu disebut juga dengan volume molar yang besarnya 22,4 liter berdasarkan pengukuran pada keadaan standar atau STP, Standard Temperature and Pressure, di mana keadaan lingkungannya itu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya yaitu 1 atmosfer. Kemudian, untuk menyatakan kepekatan atau konsentrasi larutan itu menggunakan molaritas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini adalah bagian hubungan antara rumus mol, massa, jumlah partikel, volume, dan juga molaritas. Jadi, ini adalah bagian hubungan antara mol, molaritas, jumlah partikel, volume, dan juga massa. Yang pertama yaitu massa. Jika kita ingin mengubah massa menjadi mol, maka kita harus membagi antara massa dengan mR atau massa molekul relatif. Sebaliknya, jika kita ingin mengubah mol menjadi massa, kita harus mengalihkan mol dengan massa molekul relatif. Nah, yang kedua yaitu volume dalam keadaan STP, di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya yaitu 1 atmosfer. Jika kita ingin mengubah volume menjadi mol, kita harus membagikan antara volume dengan 22,4. Sebaliknya, jika kita ingin mengubah mol menjadi volume, kita harus mengalihkan antara mol dan juga 22,4. Yang ketiga yaitu jumlah partikel. Jika kita ingin mengubah jumlah partikel menjadi mol, kita harus membagi jumlah partikel ini dengan bilangan Avogadro atau 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jika kita ingin mengubah mol menjadi jumlah partikel, kita harus mengalihkan mol dengan bilangan Avogadro ini. Nah, selanjutnya yaitu molaritas atau yang dilambangkan dengan M besar. Jika kita ingin mengubah molaritas ini menjadi mol, maka kita harus mengalihkan molaritas ini dengan liter. Sebaliknya, jika kita ingin mengubah mol menjadi molaritas, kita harus membagikan mol ini dengan liter. Agar lebih paham, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu tentukan massa dari 2,24 liter H2SO4 atau asam sulfat, di mana massa atom relatif dari hidrogen adalah 1, massa atom relatif dari sulfur adalah 32, dan oksigen yaitu 16.
Nah, di sini diketahuinya adalah volume sebesar 2,24 liter dan yang ditanyakan yaitu massa. Untuk mengerjakannya, kita harus mengubah volume dulu menjadi mol, lalu mol kita rubah menjadi massa. Untuk mengubah volume menjadi mol itu dengan cara membagikan volumenya dengan bilangan 22,4. Nah, di sini diketahui volumenya yaitu 2,24 liter. Kita masukin angkanya ke sini, jadi sama dengan 2,24 dibagi 22,4 menghasilkan 0,1 mol. Selanjutnya, untuk mengubah mol menjadi massa, kita harus mencari dulu massa molekul relatifnya, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil kali dari masing-masing atom dari unsur ini dengan massa atom relatifnya. Jadi massa molekul relatif itu sama dengan, di sini atom dari unsur H yaitu 2, jadi 2 dikali massa atom relatif H ditambah atom dari unsur S ini adalah 1 dikali massa atom relatif dari sulfur yaitu 32, jadi dikali S ditambah atom dari oksigen adalah 4 dikali massa atom relatif dari oksigen, bisa dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 32 ditambah 4 dikali 16. 2 dikali 1 yaitu 2 ditambah 32 kali 1 yaitu 32 ditambah 4 dikali 16 yaitu 64. Jadi massa molekul relatifnya yaitu 98. Selanjutnya langsung aja kita mengubah mol menjadi massa, yaitu dengan cara mengalihkan antara mol dan juga massa molekul relatifnya. Jadi massa itu sama dengan mol dikali massa molekul relatif. Di sini molnya sudah diketahui yaitu 0,1 dikali massa molekul relatifnya itu 98, itu sama dengan 0,1 ini bisa diubah menjadi pecahan menjadi 1/10 kali 98, hasilnya itu 9,8 gram. Jadi massa dari 2,24 liter asam sulfat atau H2SO4 ini adalah 9,8 gram. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.